hampir semua negara Timur Tengah selain Iran itu sekarang sudah menjadi bolonya Amerika Serikat. Negara membaca ada kemungkinan terjadi krisis yang bisa dipantik oleh ekonomi, bisa dipantik oleh politik, dan juga bahkan bisa dipantik oleh ekstremisme agama yang saya kira terpantik oleh kekerasan-kekerasan berkepanjangan di Timur Tengah itu. Banyak pilihan itu menjadi apa ya? Menjadi membuat pilihan kita jadi gamang. Jadi Agama ada tidak mudah memilih, tidak tidak mudah mudah memilih. memilih. Ya, ya, ya. Sementara politik kita memang di luar bebas aktif, Betul, yang kita nggak berblok dengan kelompok betul, manapun. betul. Ya kesannya memang saya setuju, kayak tidak bernyali, gamang, Ya, ya, tapi ya. playing safe lah. Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik, apa kabar? Konflik di Timur Tengah, peperangan antara Iran, Amerika dan Israel, Amerika Israel bersatu memerangi Iran, itu sudah berjalan udah beberapa minggu ini ya. Dan berdampak kepada banyak hal, kita menyaksikannya di televisi, di handphone kita, serangan rudal, kematian, itu hampir tiap hari kita rasakan. Dan jadi peperangan itu soon or later akan berdampak kepada kita dalam banyak hal. Ekonomi kayaknya pasti setelah Selat Hormuz ditutup dan meningkatkan harga minyak, artinya supply-nya akan makin sedikit sementara demand-nya tetap di berbagai belahan dunia. Sementara yang lewat situ konon 20% dari supply minyak di seluruh dunia melewati Selat Hormuz. Lalu kemudian ada di kawasan Timur Tengah negara-negara yang ada pangkalan militernya, ada sejumlah negara yang juga diserang oleh Iran sebagai reaksi balasan atas serangan Amerika Israel terhadap Iran sebelumnya. Ayatullah Ali Khamenei meninggal dunia dan baru saja tersebar informasi beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran, supreme leadernya Iran itu diganti oleh anaknya Mujtaba Khamenei. Gimana kita merangkainya satu persatu? Karena ini BRICS yang berserakan. Kita sudah ngundang, kita mau ngobrol dengan Dr. Najib Aska. Beliau adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial Humaniora di BRIN, Badan Riset Indonesia. Inovasi Nasional. Badan Riset Inovasi Nasional. Lalu sebelumnya beliau itu sebagai Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian PSKP UGM. Jadi persoalan konflik, perdamaian udah banyak dikuasai dan kita akan pinjam perspektif beliau untuk memahamkan kita soal bagaimana cara kita memahami konflik di Timur Tengah ini. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini sudah kita berapa minggu ini konflik Iran ini? Sudah 2 mingguan ya. Saya nggak tahu. Kira-kira sekitar itu. Dan sampai sekarang belum ada titik terang. Ini kemana arahnya? Jenengan sebagai peneliti apa yang menjadi catatan dari konflik-konflik itu kira-kira? Catatan besarnya. Yang pertama, kita memang sulit ini memastikan ujungnya akan di mana, akan kemana ya, karena saya kira ini banyak variabel yang membuat ketidakpastian ini tinggi. Ya, variabel militer pasti, ya variabel ekonomi, variabel politik, ini gejolak yang terjadi di Timur Tengah ini yang awalnya saya kira diawali oleh Gaza ya, oleh krisis Gaza yang berkepanjangan, lalu terjadi deeskalasi, terjadi penghentian kekerasan di sana. Tapi kemudian tiba-tiba muncul epicentrum kekerasan yang baru, perang yang baru, yaitu Iran. Lalu apa yang akan terjadi dan ujungnya kemana, ini terus terang memang sesuatu yang tidak mudah dipastikan. Barangkali apa yang bisa saya katakan di sini untuk sementara ini adalah bahwa Iran mungkin cukup mudah dipatahkan secara militer. Ya, artinya karena kekuatan militer Iran kalau dibandingkan kekuatan Amerika Serikat dan Israel memang mungkin jauh, kira-kira begitu.
Tapi Iran saya kira tidak mudah dipatahkan sebagai sebuah kekuatan kultural dan peradaban. Jadi dia saya kira akan menjadi sumber memiliki energi perlawanan yang luar biasa kuatnya. Kita tahu sejarah peradaban Iran Betul. yang kuat, dan saya kira struktur politik keagamaan di Iran yang khas ya, dengan struktur imamah syiahnya itu membuat saya kira Iran tidak mudah dipatahkan sebagai sebuah kekuatan perlawanan. Nah ini yang saya kira membuat proses perang lalu saya kira akan berubah dari perang katakanlah yang mau disebut perang simetris menjadi perang asimetris. Perang simetris itu artinya pesawat melawan pesawat, rudal melawan rudal, kapal itu mungkin kalah jauh Iran. Tapi ketika perang asimetris jadi perlawanan dilakukan masif oleh rakyat Iran, kira-kira begitu ya. Karena mereka menganggap satu pemimpin besarnya dibunuh oleh orang asing, dan saya kira jelas ini bahwa kekuatan di belakang ini kan memang Amerika dan Israel yang merupakan musuh ideologis kira-kira itu bangsa Iran untuk waktu yang lama, sehingga saya kira ini tidak mudah berhenti perlawanan. Meskipun kita juga tahu Iran sendiri sebenarnya bukan negara yang sekarang ini juga masih memiliki komplikasi yang rumit ya. Betul, di dalam politiknya juga nggak sederhana. Perlawanan oposisi di dalam juga kuat, kira-kira begitu ya. Kita tahu baru beberapa bulan yang lalu saya kira muncul perlawanan masif dan muncul korban yang masif. Tapi situasi ini saya kira membuat situasi menjadi complicated ya. Sehingga saya kira antara kelompok oposisi yang sebelumnya saya kira menguat itu dengan situasi baru ketika katakanlah muncul kekuatan-kekuatan imperialis atau kolonialis, kira-kira itu kekuatan asing, apalagi itu wajahnya adalah Amerika dan Israel. Ini sesuatu yang saya kira tidak cukup mudah untuk diterima bahkan saya kira oleh kelompok oposisi. Jadi justru dengan adanya itu membuat oposisi ini bersatu dengan, bisa jadi begitu, atau paling enggak berkurang. Tidak solid karena walaupun Trump kemarin sempat call kan buat para oposisi menyerukan ini saatnya kalian ambil alih. Kalian harus turun jalan. Banyak yang turun jalan tapi mengecam Amerika. Saya tidak yakin itu akan efektif. Karena apalagi ya stigma, saya kira Israel juga terbuka juga kan, kira-kira mengeluarkan statement mengenai kurang lebih ya, tidak terbuka Amerika Serikat bahwa mereka ikut terlibat, membantu, mendorong gerakan-gerakan perlawanan kan begitu. Saya kira ini membuat perlawanan menjadi tidak populer di dalam negeri. Karena saya kira justru merasa di dalam, ini ditunggangi ini gitu. Saya kira kok begitu. Itu yang membuat saya kira banyak sekali variabel yang susah dihitung ini, terus terang ini. Betul. Yang saya menarik juga adalah apa sih dampak dari serangan Iran terhadap negara-negara seperti Qatar, kan ada base militernya Amerika. Nah, di satu sisi memang di satu sisi Iran ini secara kelompok keagamaan, ideologi agama itu bisa dikatakan, nggak tahu benar atau enggak ini statement ini, adalah salah satu yang paling berbeda di antara negara-negara yang lain. Betul. Dan ini sepertinya ada menjadi variabel tersendiri. Betul. Saya kira ada dua hal ya. Satu variabel katakanlah madhab keagamaan. Kita bilang ya ini antara Sunnah dan Syiah, Sunni dan Syi'i, kira-kira begitu. Jadi Iran adalah negara dengan mayoritas warganya Syiah, kira-kira begitu ya. Sementara mayoritas Timur Tengah itu Sunni. Jadi ini memang menjadi satu hal, satu faktor. Tapi ada juga hal yang lain sebenarnya yang menjadi konteks penting adalah konteks politik, konteks alignment politik. Hampir semua negara Timur Tengah selain Iran itu sekarang sudah menjadi bolonya Amerika Serikat. Kan orang semuanya temannya Amerika Serikat itu, tetangga-tetangganya semua. Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Oman, kira-kira begitu ya. Jadi memang dia terisolasi secara keagamaan, paham keagamaan dan secara politik, secara aliansi politik, kira-kira begitu. Ini yang membuat sulit bagi Iran ya. Dia hanya memang punya beberapa proksi di beberapa negara lain kan, seperti di Palestina itu Hamas, kira-kira gitu yang dianggap proksinya Iran. Lalu di Yaman ada Houthi, kan begitu ya. Di Lebanon ada Hezbollah. Ya, ada beberapa proksi-proksi kecil yang saya kira itu pun sekali kira
pasca perang Gaza itu sebagian cukup besar saya kira dilemahkan, kalaupun tidak dilumpuhkan ya. Ini yang membuat saya kira Iran dalam posisi yang tidak mudah. Dia saya kira punya energi peradaban yang luar biasa ya, sehingga mampu sampai hari ini dari tahun 79 kira-kira kan diembargo oleh Amerika Serikat. Iya, betul. Tapi hingga saat ini masih bertahan sebagai sebuah bangsa, masih memiliki katakanlah tingkat ya ekonomi yang meskipun tidak terlalu tinggi masih oke, masih survive. Masih survive Kan kira-kira kan gitu. Iya. Masih ada kemampuan senjata, buktinya masih bisa melakukan perlawanan Betul. dengan semua embargo itu. Betul. Dengan semua isolasi itu. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Jadi karena itu, cuman kita nggak tahu apakah ini justru makin menguatkan Iran dengan serangan ini dalam artian memang sebagai kekuatan peradaban ya, bukan sebagai kekuatan militer tadi saya katakan ya. Kemampuan dia untuk melakukan misalnya pengayaan uranium kan luar biasa itu. Iya. Di Timur Tengahnya dia yang punya hari ini, itu. selain Israel. Selain Israel. Itu kan menunjukkan bahwa memang dia memiliki daya hidup yang tinggi peradaban Iran itu. Dengan semua komplikasinya, termasuk dia menjadi minoritas di Timur Tengah tadi. Minoritas secara politik maupun minoritas secara agama. Nah ini yang saya kira kita nggak tahu akan endingnya kemana, karena perang Iran dengan Israel Amerika itu juga bukan perang yang terisolasi kan. Ada kekuatan-kekuatan lain di sebelah yang lain, ada Cina, ada Tiongkok, ada Rusia, kira-kira gitu ya. Ada Korea Utara mungkin dalam skala yang lebih kecil, dan kekuatan-kekuatan lain yang tidak sepenuhnya berada dalam sfirnya Amerika Serikat. Kita belum tahu apakah muncul front-front baru di tempat lain yang membuat saya kira konstelasi di Iran bisa lebih berubah. Ya. Artinya di Timur Tengah yang Iran dan Israel bisa berganti, karena kalau muncul front-front yang berbeda, saya kira ini konstelasi menjadi berbeda. Ya, kita juga belum mendengar lebih jauh apa langkah yang akan dilakukan oleh Rusia, oleh Cina gitu ya. Tetap bagaimanapun mereka akan mendahulukan kepentingan dalam negerinya, artinya tidak akan terlibat secara langsung. Betul. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin dampaknya ke dalam negeri, Pak. Dampaknya ke dalam negeri. Apakah seberapa jauh dia bisa berdampak? Apakah dia misalnya bisa, kita kan punya simpul-simpul juga kelompok-kelompok yang misalnya kelompok radikal atau kelompok yang dulu misalnya beberapa waktu lalu kita mendengar gerakan Wahabi yang sempat melakukan sejumlah aksi, ada JI misalnya, atau beberapa gerakan yang terafiliasi dengan gerakan-gerakan di Timur Tengah dulu. Nah, ini dulu kan sempat memicu gara-gara itu. Yang konflik saat ini itu apakah dia akan memicu kembali gerakan-gerakan itu yang saat ini juga relatif sudah mungkin dalam tanda kutip terkondisikan ya? Mungkin begini, mungkin yang pertama saya kira dampak yang paling signifikan ya dalam waktu dekat memang adalah ekonomi. Oke. Nah, saya kira ini akan cukup signifikan ya, cukup masif ya. Artinya karena pemburukan ekonomi ini mulai dari harga energi, kira-kira gitu ya, minyak, lalu akan berimplikasi ke barang-barang yang lain, itu saya kira akan memiliki pengaruh global yang signifikan kepada Indonesia, kira-kira gitu. Kita hari ini tidak dalam kondisi ekonomi yang baik-baik saja. Hari ini perang itu pasti akan lebih buruk, membuat pemburukan saya kira akan meningkat. Kita belum tahu persis, saya nggak tahu hitungan-hitungan ekonominya secara persis, tapi saya kira mungkin bisa 2 kali lipat atau bisa lebih. Ini situasi ekonomi bisa rumit. Itu artinya kita sekarang bulan puasa kebetulan menjelang Lebaran. Saya kira setelah Lebaran ketika konsumsi saya kira meningkat pesat, biasanya kan begitu pola hidup kita ya. Lalu orang akan disadarkan bahwa ekonomi lebih buruk, kira-kira gitu. Nah, ini yang saya kira sangat perlu diantisipasi oleh negara ya, oleh pemerintah. Saya kira harus sadar betul, dan saya menangkap sih ya pemerintah menyadari itulah, kira-kira itu satu, ekonomi. Yang kedua itu tadi, jadi fenomena perang di Iran Israel ini saya kira memantik benih-benih ekstremisme ya di kalangan sebagian kelompok Islam. Sebenarnya sudah mulai terasa sejak krisis Gaza sebenarnya, karena apa yang terjadi di Gaza itu kan jelas
orang-orang Islam, orang-orang Palestina dibunuhi, kira-kira Ya. gitu, dibantai sekian puluh ribu. Itu kalau dalam kondisi yang lama ini sudah cukup energi untuk memantik gerakan-gerakan muncul ke permukaan. Tapi Tapi sekarang enggak. bahwa sampai hari ini tidak muncul itu sebenarnya satu keberhasilan tersendiri menurut saya. Keberhasilan tersendiri karena saya kira memang simpul-simpul gerakan ekstremisme, terorisme misalnya katakanlah Jamaah Islamiyah itu kan sudah berhasil dijinakkan, kira-kira gitu ya. Saya kira sejak beberapa bulan yang lalu, setahun lalu saya kira lah sudah ada pembubaran Jamaah Islamiyah. Jadi sebagai sebuah kelompok teroris mereka sudah meninggalkan cara-cara terorisme, mereka sudah kembali ke katakanlah menempuh jalan damai lah, jalan dakwah biasa ya. Nah, jadi sudah ada keberhasilan. Tapi saya kira masih ada simpul-simpul lain yang saya kira bisa bergerak ya. Katakanlah simpul-simpul Salafi jihadisme yang beraliansi dengan katakanlah Jamaah Ansarud Daulah ya, yang poros globalnya kira-kira adalah ISIS. Bisa jadi muncul. Meskipun Oke. kita tahu ini di ISIS sendiri sekarang sedang terjadi gejolak di Syria maksud saya, karena sudah muncul kan kepemimpinan baru yang dulu adalah orang ISIS, kira-kira begitu ya, presiden yang baru ini. Jadi memang ini banyak kelompok yang saya kira dalam situasi alert. Oke. Jadi mereka mencermati apa yang akan terjadi, kira-kira gitu. Jadi siaga posisinya. Siaga. Menurut saya ini ada potensi munculnya gerakan-gerakan ekstremisme. Selain itu sebenarnya kita juga punya problem lain karena di dalam negeri sendiri saya kira muncul juga ketidakpuasan politik ya. Betul. Terhadap pemerintahan Prabowo ini. Ya. Nah, yang MBG lah, yang koperasi lah, yang ini itu dan efisiensi dan lain-lain ini kan memicu juga kritisisme publik. Betul. Sehingga kalau ini faktor-faktor ini berakumulasi ini perlu diperhitungkan, ya perlu diwaspadai. Dan saya menangkap ada kewaspadaan itu. Saya nggak tahu apakah ini tepat atau tidak karena Panglima TNI saya kira sudah mengeluarkan semacam radiogram untuk siaga 1. Artinya negara membaca ada kemungkinan terjadi krisis yang bisa dipantik oleh ekonomi, bisa dipantik oleh politik, dan juga bahkan bisa dipantik oleh ekstremisme agama yang saya kira terpantik oleh kekerasan-kekerasan berkepanjangan di Timur Tengah itu. Mulai dari Gaza sampai hari ini, meskipun saya kira salah satu buffernya, salah satu yang membuat agak lunak karena kebetulan Iran ini Syiah, kan begitu ya. Iran ini Syiah, jadi sebagian kelompok ini memang gampang jadinya kemudian menyikapi ini. Syiah ini kan juga musuh saya, jadi kira-kira begitu. Ketika dimusuhi ya sudah agak biarin aja lah, kira-kira begitu ya. Itu kelihatan juga di medsos itu Pak. Saya memperhatikan beberapa akun yang cukup besar kapasitasnya itu, dia mengingatkan bahwa dia itu Syiah gitu. Jadi dia jangan terlalu inilah karena dia itu kan ada klaim di publik lah ya bahwa Syiah itu bukan Islam. Itu masih keluar lagi. Masih keluar karena itu ini yang saya kira membuat agak soft gitu efeknya, dampaknya, reaksinya itu karena memang yang ini Islam Syiah. Islam yang tidak diakui di Indonesia oleh sebagian kelompok ya. Apalagi kelompok-kelompok ekstrem itu betul-betul menganggap mereka ya betul-betul musuh. Kira-kira gitu. Meskipun ambigu ketika terkait dengan Palestina. Kira-kira kan selalu begitu. Ketika Palestina sementara Iran dianggap pembela yang paling utama, berani, paling utama di Timur Tengah itu adalah Iran. Itu seringkali kan ada ambigu. Jadi gerakan-gerakan Islam saya kira dalam ambiguitas seperti itu. Menyikapi situasi ini. Itu mungkin yang menjelaskan kenapa kita tidak melihat di Monas di mana-mana ada gerakan turun jalan kelompok-kelompok Islam ini. Betul. Saya kira itu salah satu faktornya, ya, salah satu faktornya. Meskipun mestinya itu juga sudah cukup ketika Gaza terjadi, misalnya gitu ya. Gaza terjadi ya. Cuman memang sekarang ini kan ada komplikasi politik domestik juga. Karena pemerintah sekarang ini, Presiden Prabowo ini kan calon presiden yang didukung oleh kelompok-kelompok Islamis sejak tahun 2014, 2019 kira-kira kan begitu. Betul. Itu kan kelompok-kelompok Islamis itu kan setia teguh di belakangnya Pak Prabowo. Nah, kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden tahun 2024, dia sudah kira-kira shifting posisinya kan begitu ya. Dia justru bersama Jokowi, dia sekarang menjadi bagian dari penerusnya pemerintahan Jokowi. Saya kira kelompok-kelompok Islam ini gampang menyikapi situasi. Mereka menganggap
Prabowo adalah tokoh yang mereka usung sejak dulu, kira-kira gitu. Sejak lama, sejak tahun 2014, ketika 2024 berhasil menjadi presiden, mestinya mereka berbahagia, kira-kira. Tapi waktu itu mereka bukan merupakan pengusung, kan begitu ya. Sebagian ini mungkin justru di pasangan yang lain, kira-kira itu tidak mendukung Prabowo yang kebetulan juga kira-kira berpasangan dengan anaknya Presiden Jokowi, kan begitu ya. Iya. Jadi yang merupakan musuh mereka yang lain, kan gitu. Iya. Jadi ambiguitasnya kan begitu. Nah, karena itu mereka, saya kira saat ini tidak berada dalam posisi untuk cepat-cepat memusuhi Presiden Prabowo, karena ini orang yang mereka kenal sejak dulu, kira-kira itu mereka dukung sejak dulu. Nah, dan dari awal saya kira Pak Prabowo sudah cukup tegas juga penyikapannya ya, misalnya terkait BOP, kan begitu ya. Iya. Board Office ya, beliau udah jelas masuk ke sana, kira-kira gitu. Lalu saya kira mencoba meyakinkan tokoh-tokoh Islam, Betul. berbagai pihak untuk mendukung keputusannya, dan tampaknya cukup efektif sampai kemarin-kemarin lah paling enggak ya. Sebelum akhirnya peperangan ini. Iran ini ya, karena itu munculnya serangan Iran sempat menggoyahkan lagi ini. Ya semakin ini buktinya apa kredibilitas Amerika Serikat sebagai ketua umum, katakanlah ketua umum BOP. Saya kira tidak memanfaatkan BOP-nya untuk membangun perdamaian, justru memantik peran baru. Kira-kira begitu ya. Ini saya kira menciptakan kegambangan baru di kalangan tokoh-tokoh Islam, kira-kira gitu. Akhirnya kan menguat lagi dorongan yang meminta agar Pak Presiden Prabowo itu keluar dari BOP. Betul. Iya. Saya nggak tahu. Saya kira Pak Prabowo tidak akan cepat-cepat mengambil sikap itu karena apapun memang saat ini saya kira Presiden Prabowo memiliki leverage internasional yang sangat kuat justru. Karena dengan masuk ke dalam BOP, kira-kira begitu. Tidak pernah Indonesia punya engagement langsung dengan Amerika Serikat dan Israel dalam kasus ini sekaligus, karena di situ sekaligus kan memiliki engagement dengan Israel tuh, ya Prabowo ya, kira-kira begitu. Di sisi yang lain saya kira Prabowo dengan posisi yang sekarang dia dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lain dia tidak punya beban juga untuk engage dengan negara-negara Islam yang lain. Dia sebagai wakil Islam tapi sekaligus juga menjadi kira-kira mitra Amerika Serikat untuk engagement dengan Israel. Ya. Nah, saya kira itu yang membuat situasi menjadi menarik dan sekaligus memang susah dipetakan ini. Betul. Dan informasi itu berseliweran banyak. Di antaranya begini, Pak. Di antaranya begini. Ketika Indonesia itu pengen keluar dari BOP, ada yang bilang justru itu keinginannya Israel untuk keluar dari situ, agar Indonesia keluar dari situ. Karena Indonesia dianggap merupakan salah satu negara kalau dia ada di dalam BOP, dia yang akan terang-terangan memperjuangkan Palestina di situ. Artinya walau ya itu statement, itu analisa yang hari ini faktanya Amerika dan Israel yang melakukan penyerangan terhadap Iran, dan Iran ini faktanya juga adalah negara yang paling getol itu mendukung Palestina. Sekompleks itu. Betul. Apa catatan yang bisa kita bawa dari sini kira-kira, Pak? Apa untuk ya? Di dalam negeri terutama ya. Jadi satu memang saya kira saya ingin mulai dari Timur Tengah dulu. Saya kira di Timur Tengah itu situasinya memang complicated. Apa yang terjadi hari ini saya kira adalah mirip situasi Abraham Accord yang diperluas. Abraham Accord. Ya, Abraham Accord kan perjanjian beberapa negara Islam dengan Israel untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Itu tahun 2000, tolong dicek, 2019 kalau saya nggak salah ya. Abraham Accord itu yang sudah ada Emirat Arab, ya, lalu Qatar, lalu beberapa negara kan sudah melakukan normalisasi ya dengan Israel. Tapi belum semuanya. Tidak termasuk misalnya Saudi, tidak termasuk Turki dan lain-lain. Nah, tapi situasi hari ini itu sebenarnya membuat katakanlah dengan BOP itu semua negara itu sudah masuk itu. Negara-negara itu Islam tadi. Negara-negara Islam. Saudi kan sudah masuk. Yang belum masuk yang dulunya nggak ikut Abraham Accord, sekarang sudah masuk BOP. Jadi BOP saya baca sebagai Abraham Accord yang diperluas. Oke. Ya kan? Ya. Karena ada Turki di situ, Indonesia masuk di situ. Betul. Kira-kira begitu. Ya. Dalam arti dia masuk skema Amerika Serikat dalam membangun kembali Timur Tengah. Ya, itu melalui Gaza yang rehabilitasi rekonstruksi. Nah, ini yang kontroversial adalah ketika dia hendak
menghancurkan atau memusnahkan Iran. Nah ini yang saya kira jadi problem lain. Karena ini satu-satunya kelompok yang nggak mau masuk dalam skema Abraham Accord dan BOP kan cuma Iran hari ini. Ya, ya. Selain beberapa negara kecil barangkali masih ada. Ya. Nah, tapi kira-kira itu. Jadi memang ini dinamika yang luar biasa yang saya kira akan menentukan memang nasib dunia ke depan. Ini yang apakah Iran yang habis atau jangan-jangan sebaliknya Trump yang habis. Karena Trump juga dalam waktu yang tidak lama lagi akan pemilu. Akan ada mid election. Saya kira popularitas dia merosot drastis. Perlawanan di parlemen juga keras sekali. Karena itu, ini di civil society publik juga sebagian besar tidak setuju dengan serangan Iran. Kan kira-kira begitu. Iya. Karena jangan-jangan hal yang sama juga terjadi di Israel. Netanyahu ini bertahan karena perang. Kita bisa bilang ketika begitu. perang selesai, dia akan habis. Makanya dia sangat tidak populer. Makanya dia seolah-olah mempertahankan perang itu. Betul, kira-kira begitu. Jadi untuk cari common enemy. Untuk common enemy, dia jadi merasa sekarang kan misalnya kelompok yang menolak penghentian perang dan persetujuan Kongres. Kan ini Trump ini kan nyerang Iran kan tanpa persetujuan Kongres. Betul. Yang itu sebenarnya inkonstitusional. Kalau menurut konstitusinya Amerika Serikat kan gitu. Kemudian kan muncul usulan lah untuk menghentikan serangan ke Iran ini dengan dalih karena itu melanggar konstitusi. Kemudian kan ditolak oleh DPR karena kalau itu dihentikan menguntungkan Iran kan begitu. Jadi kan complicated ini. jadi akhirnya perang dibiarkan berlanjut karena kalau ini dihentikan nanti yang untung musuhnya. Jadi situasi ini yang saya kira complicated ya di Amerika Serikat, di Timur Tengah, di Israel, dan saya kira ini imbasnya termasuk ke Indonesia. Apa yang saya pahami dengan pilihan-pilihan Pak Prabowo hari ini adalah ini yang saya kira sudah disampaikan beberapa kali di publik ya. Dia menganggap bahwa era peradaban hari ini itu, era sejarah ini itu adalah era survival. Oke. Ya, dia. Ya, beberapa kali saya kira Pak Prabowo. Jadi yang terpenting sekarang ini adalah kita survive. Survive itu artinya apa? Survive itu artinya kita terhindar dari kemungkinan bermusuhan dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi kekuatan-kekuatan peperangan. Ya, termasuk karena itu Amerika Serikat itu bagi dia harus dibaik-baikin lah gampangnya gitu. Di sisi yang lain saya kira kita juga baik-baikan sama Cina tuh. Ya. Sama Rusia juga oke. Kira-kira begitu. Jadi Bang Prabowo sadar betul bahwa dia harus kita survive. Cara kita selamat adalah tidak bermusuhan dengan kekuatan-kekuatan yang berpotensi menghancurkan kita. Iya. Di beberapa momen saya kira Pak Prabowo menceritakan bahwa ya bisa-bisa aja nanti Trump ngawur nyerang kita, misalnya kan gitu ya. Artinya kita harus mencegah kemungkinan itu terjadi. Kita jangan bermusuhan dengan Trump, jangan bermusuhan dengan Tiongkok, jangan bermusuhan dengan Rusia. Kira-kira begitu. Jadi memang ini di satu sisi bisa dianggap apa ya? Ya politik yang tidak bernyali ya. Kira-kira begitu. Kita tidak punya nyali, tidak punya positioning yang jelas, kira-kira gitu. Tidak punya katakanlah frame ideologis strategis yang jelas. Yang dipentingkan adalah keselamatan. Survival itu. Yang penting selamat. Keselamatan. Kira-kira gitu. Selamat itu harga tertinggi. Karena Prabowo sadar kalau ini misalnya energi nanti meningkat, kita akan kolab. Jadi dia sudah antisipasi misalnya ya punya jalur energi dari mana-mana. Kira-kira begitu ya. Pangan dari mana-mana. Itu yang selalu kan dia ulang-ulang kan begitu. Kita harus berdaulat energi, kalau keamanan energi kena keamanan pangan. Dua, perang bisa terjadi di mana-mana kalau sejauh kita punya energi dan pangan mungkin akan survive. Nah, ini yang saya kira menjadi pilihan Prabowo yang saya kira saya nggak tahu membuat berbagai pihak juga mengalami kegamangan ya untuk mensikapi bagaimana kita harus merespon kebijakan Prabowo. Oke. Siap. Wow. Ini variabelnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang di luar banyak. Terus ketika variabel itu kita masukkan ke dalam negeri juga ada kondisi di mana yang membuat banyak pilihan itu menjadi membuat pilihan kita jadi gamang. Jadi tidak mudah memilih. Tidak mudah memilih. Ya. Sementara politik kita memang di luar bebas aktif, yang kita nggak berblok dengan kelompok manapun.
Ya kesannya memang saya setuju, kayak tidak bernyali gamang Ya, ya, tapi ya. playing safe lah ya. Playing safe. Saya Playing kira safe. begitu. Playing Ya, safe. ya, ya. Baik, terima kasih Mas Najib Aska atas kehadirannya di Ruang Publik. Ya. Teman-teman, obrolan kita itu tadi, kita ngelihat bagaimana situasi di luar peperangan yang recently terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan Israel dan Amerika. Nah, peperangan itu berpotensi berdampak terhadap siapapun, termasuk di Indonesia. Dan yang paling utama yang ditekankan tadi adalah dampak ekonomi yang paling dekat. Dampak ekonomi bisa terjadi kapan saja dan barangkali per saat ini juga sudah mulai terjadi dan juga bisa berpotensi untuk dalam poin-poin tertentu dia mungkin bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, tapi nampaknya pemerintah juga sudah mulai mengantisipasi hal itu. Ada beberapa indikasi tadi yang udah diomongin, kayaknya sudah bersiap ke arah situ dan sepertinya Pak Prabowo aware sekali dengan posisi Indonesia sehingga memilih strategi yang survival. Yang penting selamat sih. Yang nanti. Ya like or not itu adalah apa yang terjadi dan kayaknya informasi ini menambah database di dalam kepala kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bijak-bijak untuk menentukan pilihan. Demikian obrolan kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.